Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana Muhammadir ra'ufur rahim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji berserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat menyaksikan video yang telah saya buat pada hari ini. Salawat besertakan salam kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Habibullahil Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya perkenalkan, saya Zuzia Halentina dengan NIM 2314010103. Saya dari PAIG. Saya akan mempresentasikan atau saya akan membuat ceramah melalui video ini mengenai surah Yunus dalam ayat 22 sampai ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim birihi tayyibah wa farihu biha ja'atuha rihu 'asifun wa ja'ahumul mawj min kulli makanin wa zannu annahum ahita bihim da'aw Allah mukhlishina lahuddin labinun ajaitana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Shadaqallahul Azim. Terjemahan dari ayat tersebut yaitu, dialah Allah yang telah menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, yang mana sehingga ketika kamu berada di dalam kapal, lalu meluncurlah kapal tersebut membawa mereka dengan tiupan angin yang baik, dan mereka merasa bergembira karena hal tersebut. Kemudian datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka pun mengira telah terkepung dan telah berbahaya. Maka mereka berdoa dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, seraya berkata, sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Namun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka, seketika itu mereka berbuat kezaliman di permukaan bumi tanpa alasan yang benar. Lalu, wahai manusia, sesungguhnya bahaya dari kezaliman akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi saja. Lalu kemudian kepada kamilah kembalimu, lalu akan kami kabarkan juga kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan selama di dunia. Di dalam surah Yunus ayat 22 sampai ayat 23 tadi, kalau kita kaitkan dengan terbawi atau pendidikan, bahwasanya ayat ini menekankan bahwa pentingnya pendidikan yang berkelanjutan dan konsistensi. Sebagaimana kapal yang berlayar memerlukan arah dan tujuan yang jelas. Nah, begitu juga proses pendidikan yang memerlukan visi yang jelas dan tujuan yang jelas, serta konsisten dalam pelaksanaannya.
Kita sebagai seorang pendidik harus mampu membimbing peserta didik untuk tidak hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam situasi sulit saja, namun juga mengingatnya dalam keadaan lapang dada. Ini mengajarkan kita bahwasanya pendidikan Islam ini tidak hanya tentang mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga tentang pembentukan jiwa yang selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu. Nah, ayat ini juga mengandung metode pembelajaran yang efektif melalui perumpamaan yang tadi, yang mana Allah menggunakan perumpamaan kapal yang berlayar sebagai metafora kehidupan manusia. Di dalam pendidikan menggunakan perumpamaan dan contoh yang komprehensif dapat memudahkan pemahaman peserta didik ini terhadap konsep-konsep yang tidak jelas. Nah, kita sebagai seorang pendidik yang baik, mungkin mereka yang mampu mengkomunikasikan pengetahuan dengan cara yang mudah dan dengan cara yang dapat dipahami, sebagaimana Allah menggunakan fenomena alam untuk mengajarkan nilai-nilai spiritual kepada manusia. Nah, jadi ayat yang menyatakan bahwa kezaliman manusia akan mencelakakan dirinya sendiri dan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Yang mana hal tersebut mengajarkan kita tentang tujuan akhir pendidikan Islam. Pendidikan bukan sekedar untuk mencapai kesuksesan saja, namun tetapi juga untuk mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi kehidupan akhirat nantinya. Sebagai pendidik, kita harus perlu menanamkan kesadaran yang penuh tanggung jawab atas setiap perbuatan dan membangun perspektif yang seimbang antara duniawi dan akhirat. Dengan demikian, pendidikan sejati yaitu yang mampu membentuk manusia yang tidak hanya kecerdasan secara intelektual saja, namun kita juga sebagai pendidik memiliki kecerdasan spiritual yang menjadikan mereka selalu konsisten dalam beribadah, dalam berbuat kebaikan dalam segala situasi dan kondisi. Mungkin hanya sekian ceramah singkat atau pembelajaran materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Terlebih dan terkurangnya saya memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.